kembali di channel tarot kesayangan kalian, The Cosmic Dogo. Masih bersama gue, tarot reader kalian yang keren, gaul, dan funky ini, Manov. Gak kerasa kita udah sampai di bulan Desember, ya gak sih? Cuma pertama-tama gue mau bilang makasih dulu buat kalian semua yang udah ikut promo November gue. Terima kasih atas semua ucapannya. Gue seneng banget sih, kayak jujur meskipun tahun 2020 ini lumayan huru-hara ya buat most of us, cuman ulang tahun gue di tahun 2020 ini sangat amat berkesan. Kayak it's one of the best birthday I've ever had, karena kayak selain gue bisa spend time sama orang-orang yang emang gue sayang, gue juga dapat perhatian dari kalian semua yang udah ikut promo. Thank you. Jadi ya, makasih sekali lagi buat kalian semua. Kemudian nih, kan kita udah sampai di bulan Desember, di bulan terakhir di tahun 2020, yang kayak tadi udah gue bilang, kayaknya emang huru-hara nih buat kebanyakan dari kita. Jadi kayaknya emang di bulan Desember ini ada baiknya kalau kita banyak-banyak evaluasi diri dan mempersiapkan untuk tahun depan. Jadi kurang lebih memang itu ya tema reading gue untuk bulan Desember ini. Jadi yang akan gue bacakan pertama-tama adalah evaluasi kalian selama 2020 ini. Kira-kira apa sih lesson learn-nya? Kemudian bagaimana kalian bisa mempersiapkan tahun 2021. Jadi dua hal itu aja yang akan gue bacain. Seperti biasa, ini adalah general reading untuk masing-masing zodiak kalian. Bisa jadi resonates, bisa jadi enggak. Kalau misalnya kalian ngerasa kurang resonates, mungkin kalian bisa cek ke video-video zodiak yang lainnya, karena yang gue bacain di sini hanya satu aspek zodiak aja, sedangkan setiap kita itu terdiri dari berbagai zodiak yang disebut dengan sebutan birth chart. Jadi kalian bisa cek birth chart kalian, ada zodiak apa aja di situ, dan mungkin kalian bisa cek video-video lainnya. Kayak gitu. Jadi itu aja pembuka gue kali ini. Gue masih sangat-sangat excited. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita like, share, comment, subscribe, kemudian kita langsung terjun ke readingnya. Halo Pisces, sekarang gilirannya kalian yang gue bacain evaluasinya di tahun 2020 dan gimana sih gambaran tahun 2021 buat kalian. Kita akan mulai dari evaluasinya dulu. Kira-kira di tahun 2020 ini apa sih hal-hal yang udah kalian lakukan dengan benar, atau mungkin hal-hal yang ternyata kalian bisa improve lagi sebenarnya, gitu ya. Kemudian baru setelah kita buka evaluasinya, baru kita akan masuk ke gambaran tahun 2021-nya gimana. Oke. Jadi untuk evaluasinya di sini kalian dapat kartunya Knight of Pentacles, Ace of Pentacles, dan Nine of Cups. Oke, bagus banget sih cuy, di sini gue liat kartunya. Untuk evaluasi kalian. Jadi kelihatannya memang di tahun 2020 ini hal yang mungkin bisa kalian pertahankan adalah kalian tuh optimis banget. Ya, banyak hal yang udah kalian done right di tahun 2020 ini. Meskipun kondisi dunia lagi mungkin nggak kondusif lah ya. Ini suatu hal yang mungkin buat kalian sendiri tuh unexpected. Mungkin kalian mengambil keputusan besar di tahun ini yang bisa dibilang berisiko tinggi, tapi ternyata itulah keputusan yang tepat. Jadi yang gue lihat di sini, kalian bisa menilai sesuatu itu nggak dari sekedar apa yang manfaat jangka pendeknya aja. Gitu. Kalian bisa ngeliat sesuatu tuh, oke, mungkin sekarang kecil tapi kedepannya manfaatnya besar. Kan punya mindset seperti itu di tahun ini. Mungkin karena kondisinya lebih tenang, ya. Seluruh dunia lebih slow pace, ya. Lebih pelan lah ya. Kayak dunia bergerak lebih pelan di tahun ini memang. Jadi kalian punya waktu untuk berpikir, kalian punya waktu untuk merenungkan sesuatu, dan hasilnya adalah kalian mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Gitu. Sehingga memang di tahun ini banyak keputusan-keputusan bagus yang udah kalian ambil. Bagusnya kayak gitu. Ini yang perlu kalian pertahankan ke tahun-tahun ke depannya, ke selanjutnya gitu ya. Bahwa jangan ngeliat sesuatu cuman dari sekedar oke, ini gue keluarin duit, misalnya gue keluarin duit 100, besok gue dapat 200 apa 300.
Tuh, jangan lihat kayak gitu, karena mungkin hasilnya lu akan dapat 2.000 tapi mungkin bulan depan, kayak gitu loh. Itu yang udah kalian done right ya di tahun ini, bahwa suatu hal yang kelihatannya berisiko tinggi tapi karena kalian pikirin dengan mateng, akhirnya dampaknya bagus buat hidup kalian, kayak gitu. Jadi memang suatu keputusan yang diambil dengan kepala dingin. Itu evaluasinya, itu gambarannya untuk kalian tahun di 2020 kemarin. Bagus ya, pertahankan terus. Kita sekarang akan masuk ke gambarannya untuk tahun 2021 gimana? Apakah sama bagusnya kayak tahun 2020 kalian? Apakah mungkin lebih menantang atau bahkan lebih mudah? Who knows? Oke. Di sini akan kita bacain adalah gambaran secara umumnya dulu, secara general. Kemudian kita akan masuk ke karir atau studinya buat kalian para Pisces. Dan yang terakhir kita akan masuk ke percintaannya Pisces gimana sih di tahun 2021. Oke, kita lihatnya satu persatu ya. Kita buka dulu, kalian dapat kartunya apa. Di sini kalian dapat Five of Pentacles, The Chariot, Six of Pentacles, King of Pentacles, Ten of Pentacles, Ace of Cups. Oke, banyak banget Pentacles ya. Pentacles ini sebuah suit yang menggambarkan soal materialisme. Ya, bukan dalam konotasi negatif, dia hanya menggambarkan secara netral tentang hal-hal yang konkret, hal-hal yang worldly, hal-hal yang memang bisa dibilang keduniawian gitu. Jadi bisa jadi memang hal-hal yang berkaitan dengan materi, duit, atau hal yang keduniawian ya. Keduniawian berarti kayak jabatan apa segala macam gitu kan, hal yang memang duniawi gitu. Beda sama kayak misalnya kayak passion gitu, itu lebih ke api, elemen ini lebih ke tanah. Jadi hal-hal yang memang lo harus grounded. Bisa juga memang menggambarkan bibit-bibit bobotnya ya. Itu kira-kira elemen tanah itu tuh seperti itu. Pentacles tuh elemennya tanah. Oke, secara umum dulu kalian dapat kartunya Five of Pentacles sama The Chariot. Kelihatannya memang di tahun 2021 ini akan menjadi tahun yang challenging buat kalian para Pisces. Kuncinya apa? Kuncinya adalah jangan panik. Ya. Kemarin-kemarin nih selama tahun 2020 kalian udah bisa tenang mengambil keputusan yang dengan risiko besar tapi kayak ternyata keputusannya tepat gitu. Itu karena kalian tenang. Nah, di tahun 2021 ini ada indikasi kayaknya kalian bisa jadi bakal panik gitu loh. Ada mungkin keputusan yang sama gedenya nih harus kalian ambil, kayak sama big dealnya kayak di tahun 2020. Cuman karena energinya lebih beda gitu ya di tahun 2021, ada kecenderungan kalian panik. Ngambil keputusan tuh gegabah, jangan kayak gitu. Ya. Nggak ada yang perlu diburu-buru gitu loh sebenarnya di sini. Meskipun ada sih urgensinya, kayak lo harus usaha dong, lo harus nge-push dong. Kemarin-kemarin kayaknya lo udah lebih santai, masa lo tetap santai-santai aja? Well, lo harus bisa ngelihat kondisinya secara objektif. Apakah lo beneran nyantai atau kayak memang kemarin-kemarin tuh emang gak ada lagi yang bisa lo kerjain gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa ada push seperti itu dalam diri kalian di tahun depan, kalian harus ingat bahwa kalian sukses di tahun 2020 itu karena kalian tenang ya. Jadi ketenangan itu yang mesti kalian jaga, karena gue lihat memang tahun 2021 kalian tuh challenging, cuman yang bikin makin challenging adalah karena kaliannya ada rasa panik gitu. Jadi jangan panik. Oke. Terus kalau misalnya kita masuk ke karir atau studinya, jadi buat kalian para Pisces yang memang udah kerja atau udah punya bisnis, atau memang kalian para Pisces yang masih sekolah atau kalian lagi sekolah lagi, di sini kelihatannya untuk karir atau studinya memang lancar banget ya. Kalian banyak dibantu sama orang, dan kalian harus ingat untuk balik membantu orang lain, kayak you have to give back. Mungkin gak harus langsung ke orang yang sama. Maksudnya gini, misalnya
lo dibantu sama si Budi gitu, lo nggak harus membalas bantuan itu kepada Budi. Lo bisa aja ngebantu ke orang yang misalnya lagi membutuhkan banget nih, misalnya membutuhkan banget si Ani gitu. Itu bentuk give back juga, itu bentuk bersyukur juga ya. Jadi jangan lupa, karena mungkin gini, ada kondisi-kondisi di mana oke, lo ditolong sama Budi, tapi Budi lagi nggak butuh pertolongan lo nih saat ini. Yang butuh pertolongan lo banget adalah si Ani ya, dan lo punya kemampuan untuk menolong misalnya, ya lo harus coba tolong. Itulah bentuk bersyukur, itulah bentuk lo give back ke universe gitu ya. Karena di sini gue ngeliat untuk karir atau studinya, lo tuh sebenarnya banyak keberlimpahan ya, banyak abundance-nya, banyak rezekinya. Rezekinya tuh nggak harus cuma dalam bentuk uang ya, cuma bisa jadi kayak kemudahan, kelancaran gitu, bantuan-bantuan dari orang-orang di sekitar. Banyak memang rezeki di sini. Nah, rezeki itu kita syukurinya adalah dengan cara kita harus bisa bantu orang lain ketika memang kita mampu, ada orang butuh pertolongan, kita bantu ya. Itu pesannya untuk karir atau studinya. Gambarannya kurang lebih kayak gitu, jadi bagus banget ya. Sedangkan kalau untuk percintaannya, ini mungkin kalian para Pisces yang harus agak hati-hati gitu. Terutama untuk kalian para Pisces yang baru nge-cut off orang yang toxic ya dalam hidup kalian, atau orang-orang yang memang kalian udah sadar nih, aduh ini orang nggak baik sebenarnya buat gue, nggak bagus banget hubungan sama dia. Karena di sini yang gue lihat ya, ada kecenderungan orang-orang lama dari hidup kalian tuh masuk lagi gitu. Kayak mungkin gak ada niatan untuk masuk lagi ya, mungkin sekedar oh kita udah lost contact terus tiba-tiba dia ngontak lagi gitu. Mungkin gak ada niatan untuk kayak aku ingin kembali padamu gitu, mungkin gak ada niatan kayak gitu, cuman chance-nya ada ya. Jadi kalian harus ingat bahwa ketika seseorang itu akhirnya kalian buang keluar dari hidup kalian, you do it for a reason ya. Kalian emang udah ngelakuin hal tersebut tuh untuk sebuah alasan gitu. Jangan sampai karena kalian terbawa suasana, terbawa perasaan, akhirnya kalian masukin lagi nih orang-orang yang kalian sebenarnya udah tahu itu nggak baik buat gue, tapi lo kok masuk lagi ke dalam hidup gue kayak gitu loh ya. Terutama banget buat kalian yang emang baru nge-cut off orang dari hidup kalian gitu. Karena di sini gue lihat juga ada sebenarnya healing gitu. Gue ngeliat banyak terjadi healing buat percintaan kalian di tahun 2021 gitu. Dan sebenarnya kalian itu udah ada di titik yang hampir selesai nih healingnya. Cuman memang ketika kita udah hampir selesai, tantangan terbesarnya adalah jangan sampai kita fall back, jangan sampai kita mundur lagi progresnya gitu. Tantangan terbesar itu, dan tantangan itu ada di tahun 2021 buat kalian para Pisces ya. Jadi kurang lebih itu readingnya buat kalian. Semoga kalian suka, semoga bermanfaat. Jika gue ada salah-salah kata, gue minta maaf. Kalau kalian ngerasa terbantu dengan reading gue, bolehlah support gue dengan cara like, share, comment, dan subscribe. Terus kalau kalian subscribe, jangan lupa untuk nyalain bell notification-nya biar kalian tahu kapan gue upload video-video terbaru. Oke? Segitu aja dari gue. Thank you and have a nice day.